Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Febriana. Saya akan memperkenalkan teman kelompok saya, yaitu Dinda Ari Chandra, Fitriana, Jessica Nurul Aisyah, dan Ade Saputra Pratama. Ilmu pengetahuan. Kata ilmu berasal dari kata dalam bahasa Arab, yaitu ilm, yang berarti pengetahuan, dan kemudian arti tersebut berkembang menjadi ilmu pengetahuan. Kata ilm itu sendiri diserap dalam bahasa Indonesia menjadi kata ilmu atau yang merujuk pada ilmu pengetahuan. Dalam sudut pandang Islam. Dalam sudut pandang Islam, ilmu sendiri diartikan sebagai pengetahuan yang diperoleh berdasarkan ijtihad atau hasil pikiran pengetahuan para ulama dan ilmuwan muslim yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Sedangkan Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidup manusia dan di dalamnya terdapat ilmu pengetahuan yang universal. Allah bahkan menurunkan ayat pertama yang berbunyi, "Bacalah." Sedangkan kita mengetahui bahwa membaca adalah aktivitas utama dalam kegiatan ilmiah. Kata ilmu sendiri disebut sebanyak 105 kali dalam Al-Quran dan kata asalnya disebut sebanyak 744 kali. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Fitriana. Baik teman-teman, akan saya lanjutkan sedikit tentang struktur dasar ilmu pengetahuan. Dalam struktur ilmu pengetahuan, terdapat suatu anggota yang luas bahwa ilmu pada dasarnya adalah metode induktif empiris dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Memang terdapat beberapa alasan untuk mendukung penilaian yang populer ini, karena ilmuwan mengumpulkan fakta-fakta tertentu, melakukan pengamatan, dan mempergunakan data indrawi. Kemudian di sini ada 7 rangkah urutan dalam struktur ilmu pengetahuan. Yang pertama ada metode ilmiah, kedua teori, 3 hipotesis, keempat logika, kelima data informasi, keenam pembuktian, dan terakhir paradigma. Metode ilmiah yaitu umumnya terbagi menjadi 2, ada analitiko-sintetis dan metode non-deduksi. Metode analitiko-sintetis merupakan gabungan dari metode analisis dan metode sintetis. Kedua ada teori ilmu, merupakan suatu penjelasan rasional yang bersesuaian dengan objek yang dijelaskannya. Kemudian ketiga ada hipotesis, adalah menguji hipotesis tersebut dengan mengonfrontasikannya dengan dunia fisik yang nyata. Kemudian ada logika, dalam penalaran merupakan suatu proses berpikir yang membuahkan pengetahuan. Kemudian ada data informasi, adalah merupakan suatu yang dikenal dengan metode keilmuan. Disebabkan oleh banyaknya kegiatan keilmuan yang diarahkan kepada pengumpulan data, maka banyak orang yang menyamakan keilmuan dengan pengumpulan fakta. Kemudian ada pembuktian, yang bisa diambil contohnya dari konsep hukum atau ilmu hukum, yaitu suatu cara untuk meyakinkan hukum agar ia dapat menemukan dan menetapkan terwujudnya suatu kebenaran. Kemudian yang terakhir ada paradigma, yaitu seperangkat keyakinan atau dasar yang menuntut seseorang dalam bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Dinda. Silakan Dinda. Ciri-ciri ilmu pengetahuan. Ciri-ciri tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama, empiris ialah berdasarkan proses pengamatan dan percobaan untuk memperoleh pengetahuan. Yang kedua, sistematis ialah berbagai data pengetahuan yang tersusun utuh dan menyeluruh mampu menjelaskan objek yang dikajinya. Yang ketiga, objektif ialah ilmu pengetahuan yang secara ideal dapat diterima oleh semua pihak dari prasangka, perseorangan, dan kesukaan pribadinya. Yang keempat, analitis ialah menguraikan persoalan menjadi bagian-bagian terinci sehingga dapat berusaha membeda-bedakan pokok persoalan, peranan, dan bagiannya. Dan yang terakhir, yang kelima, verifikatif ialah ilmu pengetahuan yang dapat dikaji kebenarannya. Definisi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ialah suatu proses pembentukan pengetahuan yang terus-menerus sampai menjelaskan fenomena yang bersumber dari wahyu, hati, dan semesta, sehingga dapat diperiksa atau dikaji secara kritis dengan tujuan untuk memahami hakikat
landasan dasar dan asal-usulnya, sehingga dapat juga memperoleh hasil yang logis. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Ade Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama ilmu alamiah atau natural science, yang kedua ilmu sosial, social science, yang ketiga ilmu budaya, humanities. Yang pertama ilmu alamiah. Ilmu alamiah merupakan ilmu yang mengkaji tentang keteraturan dalam alam semesta dengan menggunakan metode ilmiah seperti ilmu fisika, kimia, biologi, dan lain-lain. Yang kedua ilmu sosial. Ilmu sosial merupakan ilmu yang mengkaji tentang keteraturan dalam hubungan antar manusia dengan antar manusia satu dengan manusia yang lainnya, seperti ilmu sosiologi, ekonomi, antropologi, dan lain-lain. Dan yang terakhir ilmu budaya merupakan ilmu yang mengkaji tentang masalah-masalah manusia dan budaya yang bersifat manusiawi, seperti ilmu bahasa, agama, kesenian, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jessica Nurul Aisyah. Hubungan antara 4 macam pengetahuan. 4 macam yang dimaksud ialah 1. Hubungan antara pengetahuan, tahu bahwa, dan pengetahuan tahu bagaimana. 2. Hubungan antara pengetahuan, tahu bahwa, dan pengetahuan tahu akan. 3. Hubungan antara pengetahuan tahu bagaimana dan pengetahuan tahu akan. 4. Hubungan antara pengetahuan tahu mengapa, dan ketiga jenis pengetahuan lainnya. Mengenai hubungan di antara keempat macam pengetahuan itu dapat disimpulkan bahwa mereka sangat berkaitan satu sama lain untuk memungkinkan manusia sampai pada pengetahuan yang semakin akurat dan sempurna. Baik teman-teman, jika teman-teman ada pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komentar, dan sekian presentasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya perwakilan dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih untuk perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.